Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Lilia. Saya seorang mahasiswi dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur dengan program studi Teknik Informatika semester 4. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen data. Yang pertama yang akan saya bahas adalah apa itu manajemen data? Manajemen data adalah bagian dari manajemen sumber daya informasi yang mencakup semua kegiatan yang memastikan bahwa sumber daya informasi yang akurat, mutakhir, aman dari gangguan, dan tersedia bagi pemakai. Selanjutnya ada konsep manajemen data. Konsep manajemen data muncul pada tahun 1980-an ketika teknologi bergerak dari pemrosesan sekuensial ke penyimpanan akses acak, di mana pada masa itu kartu berlubang pertama, kemudian pita magnetik pertama kali muncul. Sekarang mungkin untuk menyimpan fakta diskrit dan dengan cepat mengaksesnya menggunakan teknologi disk akses acak yang menunjukkan bahwa manajemen data lebih penting daripada argumen yang digunakan manajemen proses bisnis. Seperti alamat rumah pelanggan disimpan di 75 tempat di sistem komputer kita. Namun selama periode ini, pemrosesan akses acak tidak cepat bersaing, sehingga mereka menyarankan manajemen proses lebih penting daripada manajemen data, menggunakan waktu pemrosesan batch sebagai argumen utama mereka. Ketika perangkat lunak aplikasi berkembang menjadi penggunaan waktu nyata dan interaktif, menjadi jelas bahwa kedua proses manajemen itu penting. Jika data tidak didefinisikan dengan baik, data akan salah digunakan dalam aplikasi. Jika pemrosesannya tidak digunakan dengan baik atau tidak didefinisikan dengan baik, tidak mungkin untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan. Selanjutnya ada penggunaan. Dalam penggunaan manajemen modern, istilah data semakin digantikan oleh informasi atau bahkan pengetahuan dalam konteks non-teknis. Dengan demikian, manajemen data telah menjadi manajemen informasi atau manajemen pengetahuan. Tren ini mengaburkan pemrosesan data mentah dan menjadikan interpretasi tersirat. Perbedaan antara data dan nilai turunan diilustrasikan oleh tanda informasi. Namun data telah kembali dengan mempopulerkan istilah big data untuk sekarang ini, yang mengacu pada pengumpulan dan analisis set data besar. Beberapa organisasi juga telah mendirikan pusat manajemen data DCM untuk operasi mereka. Selanjutnya adalah apa aja sih kegiatan manajemen data itu? Yang pertama ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini adalah data yang diperlukan dikumpulkan dan dicatat dalam suatu formulir yang disebut dokumen sumber yang berfungsi sebagai input bagi sistem. Yang kedua ada integrasi dan pengujian. Data tersebut diperiksa untuk meyakinkan konsistensi yang akurasinya berdasarkan suatu peraturan dan kendala yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya ada penyimpanan. Data disimpan pada suatu medium seperti pita magnetik atau piringan magnetik. Selanjutnya pemeliharaan. Data baru ditambahkan, data yang ada diubah, dan data yang tidak lagi diperlukan dihapus agar sumber daya data atau berkas tetap mutakhir. Kegiatan selanjutnya ada keamanan. Data dijaga untuk mencegah penghancuran, kerusakan, dan penyalahgunaan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang terakhir ada organisasi dan pengambilan. Organisasi data disusun sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Pengambilan data tersedia bagi pemakai yang membutuhkan data tersebut. Jadi itu adalah kegiatan-kegiatan manajemen data. Dan selanjutnya ada manajemen data terintegrasi IDM. Manajemen data terintegrasi IDM adalah pendekatan alat untuk memfasilitasi manajemen data dan meningkatkan kinerja. IDM terdiri dari lingkungan modular yang terintegrasi untuk mengelola data aplikasi perusahaan dan mengoptimalkan aplikasi berbasis data selama masa pakainya. Tujuan IDM itu sendiri. Tujuan IDM itu menghasilkan aplikasi yang siap untuk perusahaan lebih cepat,
Selanjutnya, meningkatkan akses data, mempercepat pengujian berulang, berdayakan kolaborasi antar arsitek, pengembang, dan DBA. Secara konsistensi, mencapai target tingkat layanan, mengotomatiskan dan menyederhanakan operasi, berikan kecerdasan konseptual di seluruh tumpukan solusi, mendukung pertumbuhan bisnis, mengakomodasikan inisiatif baru tanpa memperluas infrastruktur, sederhanakan peningkatan aplikasi, konsolidasi dan pensiun, memfasilitasi keselarasan, konsistensi, dan tata kelola. Dan terakhir, tetapkan kebijakan dan standar bisnis di muka, bagikan, perluas, dan terapkan sepanjang siklus hidup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas dan kurang efektif, saya mohon maaf. Terima kasih karena sudah menonton video ini, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.